Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, mari kita lanjutkan. Babak 993. Bajingan kecil, Ye Guan datang ke sebuah pulau. Begitu dia menginjakkan kaki di pulau itu, dia mendengar sebuah lagu perlahan datang dari kejauhan. Meski kurang paham, lagunya jernih dan jernih, melodinya lirih, seolah-olah suara dari luar membuat orang merasa damai saat mendengarnya. Ye Guan melihat ke kejauhan, di depannya, ada pohon kuno yang menjulang tinggi. Mahkota pohon kuno itu seperti payung, menutupi separuh pulau. Di bawah pohon kuno, ada seorang wanita duduk di sana mengenakan rok panjang dan pakaian putih. Warnanya hijau, dan sepasang monster tak dikenal tersulam di rok panjang itu. Rambutnya tergerai bebas di belakangnya, dan pada akhirnya, diikat dengan pita merah. Di depannya ada instrumen mirip guzeng, karena punggungnya menghadap, Ye Guan tidak melihat wajah asli pihak lain. Fu Ceo, Ye Guan tidak melangkah maju, tapi diam-diam mendengarkan wanita di depannya selesai menyanyikan lagu tersebut. Saya harus mengatakan bahwa suara wanita itu sangat bagus dan tajam, seperti mutiara yang menetes di piring batu giok. Ye Guan sebenarnya sedikit penasaran dengan CEO legendaris yang ada di hadapannya, karena reputasi CEO tersebut berasal dari buah yang ada di hadapannya, dan itu terlihat dari sikap CEO Nabusuan. Dia sangat takut, CEO Fu ini. Akhirnya wanita itu selesai bernyanyi, dunia menjadi sunyi. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Apakah ada yang salah?" Ye Guan memberi sedikit hormat, lalu membuka telapak tangannya, dan tanda cian perlahan terbang di belakang wanita itu. Benda ini dipercayakan kepadaku oleh Dewa Langit dan Awan untuk diberikan kepada seniorku. Dia tidak tahu untuk apa token ini, jadi dia sedikit penasaran. Alasan mengapa dia setuju untuk datang ke sini bukan sepenuhnya karena manfaat Busuan, tetapi juga karena Dewa Tianyun. Dewa Tianyun memberikan benda ini kepadanya dan biarkan dia memberikannya kepada CEO Fu, yang berarti pihak lain tidak akan menyakitinya. Dia masih sangat percaya pada Dewa Tianyun. Wanita itu terdiam beberapa saat, lalu perlahan berbalik, namun Ye Guan tetap tidak melihat wajahnya, karena dia mengenakan kerudung putih di wajahnya, dan hanya sepasang mata yang terlihat, dan mata itu sangat jernih, seperti air musim gugur. Wanita itu melirik token cian dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, token cian tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian, seberkas cahaya cian terbang keluar darinya. Cahaya cian perlahan mengembun menjadi seorang wanita. Melihat wanita ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi bingung. Wanita ini bukanlah orang sungguhan, hanya gambaran maya, bahkan bukan jiwa. Wanita dengan rok hijau memandang CEO Fu di depannya, dengan tatapan rumit di matanya. "Fu, kita bertemu lagi." Fu melirik wanita di depannya, tidak berbicara, tetapi berbalik dan duduk. Jari gioknya dengan lembut memainkan instrumen di depannya, dan musik yang indah terdengar dari lapangan. Wanita dengan rok hijau memandang wanita di depannya untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas dengan suara rendah. "Aku minta maaf atas apa yang terjadi saat itu." Fu masih tidak berbicara. Wanita dengan rok hijau hendak berbicara. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat langit dan angkasa tiba-tiba terbelah, dan kemudian, sebuah benda besar menghantam. Itu seekor naga. Ekspresi Ye Guan juga berubah. Dia mendongak dan melihat seorang wanita berpakaian ungu berdiri di atas kepala naga. Satu orang dan satu naga masuk ke dunia ini dengan cara yang paling biadab. Wajah Ye Guan penuh kebingungan.
Siapa ini? Lancang. Pada saat ini, suara yang familiar bagi Ye Guan tiba-tiba bergema dari langit dan bumi. Dan kemudian, cahaya pedang datang dari cakrawala dan membunuh wanita dengan rok ungu. Suara setiap tahun, wanita dengan rok ungu tidak mengelak. Ketika cahaya pedang datang ke sisinya, seorang pria kuat misterius berjubah hitam tiba-tiba muncul. Bang! Cahaya pedang terpaksa berhenti di tempatnya. Tetapi saat ini, langit sedang retak, dan tahun-tahun berlalu dengan lambat. Wajahnya tampak dingin, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Sebenarnya ada orang kuat yang berani masuk tanpa izin ke peradaban Tianxing. Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan melihat, di langit berbintang, Bu Xuan sedang bertarung dengan seorang biksu kekar yang membawa labu besi. Melihat adegan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Astaga, sesuatu yang besar akan terjadi pada peradaban Tianxing. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan lari. Dia masih mengetahui kekuatannya sendiri. Jika pihak lain berani datang ke peradaban Tianxing untuk menimbulkan masalah, dia pasti tidak akan bisa mengganggunya sekarang. Namun saat ini, wanita dengan rok hijau tiba-tiba muncul di sampingnya dan menangkapnya. Ye Guan memandang wanita dengan rok hijau dengan keraguan di wajahnya. Wanita dengan rok hijau berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada segel di sini, jadi lebih aman." Ye Guan ragu. Di langit, di atas naga raksasa, wanita dengan rok ungu memandang ke arah Ceo Fu. Dia tersenyum tipis. "Ceo Fu, saya sudah lama mengagumi Anda." Fu tidak menjawab, tapi dengan lembut memainkan instrumen di depannya. Wanita dengan rok ungu tidak berkata apa-apa. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah kotak muncul di tangannya. Kotak ini hanya seukuran telapak tangan dan seluruhnya berwarna biru kristal. Wanita dengan rok ungu tiba-tiba menunjuk ke kotak itu, dan dalam sekejap, cahaya biru keluar. Saat cahaya biru keluar, benang merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dengan satu ujung antara langit dan bumi. Salah satu ujungnya ada pada Ceo Nafu. Segel, melihat pemandangan ini, Ye Guan tampak terharu karena dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dari benang berwarna merah darah tersebut. Dan semua topiknya ada pada Ceo Nafu. Pada saat ini, wanita dengan rok ungu tiba-tiba menunjuk ke kotak itu, dan kotak itu meledak dengan cahaya biru terang. Cahaya biru ini langsung menyelimuti dunia, dan kemudian benang berwarna merah darah mulai terbentuk satu persatu titik menghilang. Melihat pemandangan ini, wajah wanita dengan rok hijau di sebelah Ye Guan tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berkata, "Hentikan dia dengan cepat." Kamu melirik wanita dengan rok hijau dan berkata, "Aku tidak bisa mengalahkannya." Wanita dengan rok hijau itu sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Segera, dia mengerutkan kening. "Apakah kamu bukan buah?" Ye Guan mengangguk. "Tidak." Wanita dengan rok hijau mengerutkan kening lebih dalam. Melihat wanita dengan rok hijau mengerutkan kening, Ye Guan secara alami tahu apa yang dia maksud, tapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ceo Fu di kejauhan dan mengingatkan, segelnya akan segera dibuka. Mendengar hal tersebut, wanita dengan rok hijau tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Ceo Fu di kejauhan. Saat ini, garis merah darah di tubuh Ceo Fu berangsur-angsur menghilang. Wajah wanita dengan rok hijau tiba-tiba menjadi sangat jelek, sudah berakhir. Saat dia mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian menatap Ye Guan. "Kamu bukan buah, kenapa kamu ada di sini?" "Ye Guan Dao, Dewa Tianyun memintaku masuk." Wanita dengan rok hijau itu mengerutkan kening. Gadis kecil Tianyun itu. Gadis kecil,
Kelopak mata Ye Guan melonjak ketika dia mendengar apa yang dikatakan wanita dengan rok hijau. Pria di depannya ini sangat senior. Wanita dengan rok hijau mulai menatap Ye Guan lagi. Matanya sedikit tidak normal. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi waspada. Ledakan, pada saat ini, garis merah antara langit dan bumi tiba-tiba bergetar hebat, dan tidak banyak garis merah yang tersisa di tubuh CEO Fuwu di kejauhan. Wanita dengan rok hijau tiba-tiba berkata, "Cepat keluar dan beritahu Tianyun dan yang lainnya." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya biru dan naik ke langit, menghantam wanita dengan rok ungu. Naga raksasa di kaki wanita berbaju ungu itu tiba-tiba meraung, lalu menepisnya dengan cakarnya. Ledakan, cahaya biru secara paksa dihentikan di udara oleh cakar ini dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Pada saat ini, wanita dengan rok biru di dalam lampu hijau tiba-tiba menjadi ilusi Fuwu tanpa peringatan apapun. Buat suara di timur dan serang di barat, target sebenarnya adalah CEO Fuwu. Pada saat ini, Fuwu tiba-tiba berbalik, mengulurkan tangan kanannya, lalu dengan lembut menggenggamnya. Ledakan, sinar lampu hijau pecah, dan wanita dengan rok hijau itu langsung terjepit di tenggorokan Fuwu. Fuwu menatap wanita dengan rok hijau, matanya setenang air. "Qingqi, Tuhan, kamu seperti badut." Saat dia berbicara, dia memberikan sedikit kekuatan pada tangan kanannya. Ledakan, jiwa Lord Qingqi yang terbelah langsung hancur menjadi pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Fu Wuyu melambaikan tangannya dengan lembut, dan pecahan jiwa itu berubah menjadi ketiadaan. Setelah menghapus Dewa Qingqi, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Guan di kejauhan. Saat dia melihat Fu Wu, kelopak mata Ye Guan tiba-tiba melonjak. Fuwu tiba-tiba muncul di hadapan Ye Guan. Namun Ye Guan tidak mengambil tindakan karena wanita di depannya tidak berniat mengambil tindakan. Fuwu menatap Ye Guan. "Kamu bukan buah." Ye Guan mengangguk, "Tidak." Fuwu hanya menatap Ye Guan. "Mengapa mereka membiarkanmu masuk?" "Ye Guan Dao, saya menikah dengan buah." Mendengar ini, jejak keterkejutan melintas di mata indah Fuwu. Menikah dengan buah. Ye Guan mengangguk. Fuwu berkata, "Apakah mereka setuju?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Awalnya aku tidak setuju." Fuwu berkata, "Apakah kamu setuju sekarang?" Ye Guan mengangguk. Fu Wuding menatap Ye Guan. "Kenapa?" "Karena dia generasi ketiga yang kuat." Di langit, wanita dengan rok ungu yang memegang kipas giok tiba-tiba tersenyum dan berkata, dia memiliki pendukung di belakangnya. "Kamu melirik wanita dengan rok ungu?" Sedikit bingung, "Siapa kamu?" Wanita dengan rok ungu tersenyum dan berkata, "Saya mungkin musuh masa depan Anda." Ye Guan sedikit mengernyit. "Aliansi jahat." Wanita dengan rok ungu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. "Kamu memang pintar. Tapi saya bukan dari aliansi jahat. Kami sekarang bekerja sama dengan aliansi jahat. Jadi jika tidak terjadi apa-apa, kami harus menjadi musuh di masa depan." Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi peduli pada Ye Guan, tetapi menatap Fu Wu di depan Ye Guan. "CEO Fu Wu, kita harus pergi dari sini dulu. Orang-orangku hampir tidak bisa menghentikan kedua CEO itu." Fu Wu melirik Ye Guan, tidak berkata apa-apa, berbalik dan menghilang ke langit menjadi seberkas cahaya. Setelah CEO Fu Wu pergi, wanita dengan rok ungu ingin segera pergi. Seolah-olah ada sesuatu yang terjadi padanya. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap Ye Guan, tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar agak lemah sekarang. Jika penguasa istana pertama belum memberitahumu bahwa Bibi sangat kuat, aku ingin naga kecilku memakanmu sekarang." Setelah mendengar kata-kata wanita berbaju ungu,
naga di kakinya meraung ke arah Ye Guan, dan kekuatan naga yang menakutkan melonjak seperti kekuatan yang luar biasa. Dunia bergetar, Ye Guan buru-buru melepaskan niat pedangnya yang tak terkalahkan dan melawan kekuatan naga yang menakutkan. Wanita dengan rok ungu dengan lembut menginjak naga ganas di bawah kakinya yang ingin melahap siapapun, dan berkata sambil tersenyum, "Ye Xing, tidak ada gunanya memakannya. Jika kamu ingin makan, makan saja bibinya." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guan, yang memiliki wajah serius, dan tersenyum, "Aku akan memesan daging bibimu dulu, itu saja." Setelah mengatakan itu, naga itu mengeluarkan raungan terakhirnya, lalu berbalik dan berlari menuju kedalaman langit berbintang. Berdengung, pada saat ini, suara pedang tiba-tiba bergema dari langit ke bumi. Di atas naga, wanita dengan rok ungu sedikit mengernyit. Dia berbalik dan melihat cahaya pedang naik dari tanah ke langit. Itu Ye Guan, naga raksasa itu merasakan bahayanya dan mengayunkan ekornya ke arah Ye Guan dengan ganas. Langit dan bumi hancur. Pada saat ini, pedang niat di tangan Ye Guan berubah menjadi pedang King Xuan. Baru saja dipanggil, tertawa, hanya dengan satu serangan pedang. Ekor naga itu langsung terpotong, pedang itu menusuk langsung ke perut naga, dan kemudian menebas perut naga itu dengan keras. Sebuah luka besar sepanjang 1000 kaki terkoyak di perut naga itu menjerit melengking, dan darah mengalir keluar, mengalir dari langit seperti air terjun. Sungguh spektakuler. Wanita dengan rok ungu berdiri di cakrawala, dan naga raksasa di bawah kakinya berguling dan jatuh dari langit. Di sisi lain, Ye Guan berdiri dengan pedang di tangannya. Dia menatap wanita berpakaian ungu yang tidak memiliki senyuman di wajahnya dan berkata dengan tenang, "Ternyata itu adalah Yakuza kecil." Babak 994, Tidak Bahagia, Duel, Yakuza Kecil. Wanita dengan rok ungu menatap Ye Guan. Senyuman tenang di wajahnya telah benar-benar hilang, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Ye Guan terkekeh, tidak senang, ini tantangan 1 lawan 1, dasar bocah nakal. Wanita dengan rok ungu tersenyum. Oke, setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dan niat membunuh muncul di matanya, dan dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Ledakan, langit dan bumi tiba-tiba meledak, dan jutaan cahaya bintang memancar dari antara langit dan bumi. Dalam sekejap, dunia langsung mendidih, dan aura serta tekanan yang menakutkan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Bum bum bum, di kejauhan, 3 aura penghancur surga tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Guan. Kekuatan 3 garis keturunan, dan saat kekuatan ketiga garis keturunan ini muncul, 2 kekuatan mengerikan muncul dari tubuh Ye Guan. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Ye Guan terbakar. Bakar tubuhnya, bakar jiwa, Ye Guan menebas dengan pedangnya. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Ini adalah pedang pertamanya, dan juga pedang terakhirnya. Entah kamu mati atau aku mati. Setelah Ye Guan mengayunkan pedangnya, kekuatan pedangnya melonjak dengan liar, jauh melebihi sebelumnya. Ledakan, saat pedang ditebas, jutaan cahaya bintang hancur dan mati. Wanita dengan rok ungu mengecilkan matanya, merentangkan telapak tangannya, dan sepotong baju besi emas tiba-tiba berdiri di depannya. Bang, baju besi emas yang rusak. Wanita dengan rok ungu mundur ribuan kaki. Begitu dia berhenti, tubuhnya terbelah dan darah tumpah. Wanita dengan rok ungu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di kejauhan, dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Ye Guan mengerutkan kening. Jadi kamu sangat lemah. Wanita dengan rok ungu menatap ke arah Ye Guan, dan Ye Guan tersenyum dan berkata,
Kekuatanku lebih buruk daripada semut dibandingkan dengan bibiku. Tapi kamu bahkan tidak bisa mengambil pedangku. Kualifikasi apa yang harus kamu benci, bibiku?" Wanita dengan rok ungu itu tertawa, "Kamu hanyalah seekor katak di dalam sumur. Kamu tahu, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Dalam hatimu, bibimu adalah dewa. Tetapi bagi sebagian orang kekuatan, bagaimana mungkin dia tidak menjadi semut? Tentu saja, saya sangat memahami Anda. Pahami, karena sebagai seekor semut, tidak ada cara untuk menerima hal-hal di luar kemampuan Anda untuk memahaminya. Hal ini wajar seperti katak di dasar sumur. Di dunianya, langit hanya sebesar mulut. Baiklah, ini sangat normal. Saya memaafkan ketidaktahuan Anda." Di akhir kalimat, ada rasa kasihan di matanya. Ye Guan tidak marah, tapi mengangguk. "Apa yang kamu katakan masuk akal. Selama bertahun-tahun, aku telah mengatakan pada diriku sendiri bahwa ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Kamu pasti merasa kagum, karena tante adalah tante, dan aku adalah aku. Hanya karena tanteku kuat bukan berarti aku kuat juga. Kalau dibilang aku cuek, aku terima karena aku memang masih sangat lemah dan hanya tahu sedikit tentangnya alam semesta ini. Sama seperti sekarang, aku bahkan tidak tahu seberapa kuat bibiku." Setelah mengatakan ini, dia memandang wanita dengan rok ungu dan berkata, "Sekarang, aku, seekor semut di matamu, menanyakan satu hal padamu. Tolong bunuh aku." Wanita dengan rok ungu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tertawa, "Kamu masih bocah nakal." Wanita dengan rok ungu sedikit menyipitkan matanya. Dengan niat membunuh muncul di matanya. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Di antara langit dan bumi, aura menakutkan dan kuat berkumpul di telapak tangannya. Kekuatan pukulannya seperti melepaskan banjir. Di kejauhan, Ye Guan mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang. Tertawa, tinju menakutkan itu langsung hancur. "Hancurkan semuanya." Wanita dengan rok ungu itu jatuh ke pedang di tangan Ye Guan, dan alisnya berkerut dalam. Kamu melirik wanita dengan rok ungu dan berkata dengan tenang, "Kamu adalah Yakuza kecil." Wanita dengan rok ungu menatap Ye Guan dengan saksama, ekspresinya jelek seperti sedang mengunjungi kuburan. Dia merentangkan telapak tangannya dan segel emas muncul di tangannya. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan berbalik untuk melihat. Di sisi lain, dua pria kuat yang dibawanya telah sepenuhnya ditekan oleh dua CEO peradaban Tianxing. Kekalahan akan terjadi paling lama dalam 1/4 jam. Wajah wanita dengan rok ungu menjadi gelap, dan dia membuat keputusan tegas, mundur. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Ye Guan dari kejauhan. "Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri betapa lemahnya bibimu, yang dianggap sebagai dewa di hatimu, di depan peradaban infernalku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berubah menjadi cahaya ungu dan menghilang di ujung langit. Di kejauhan, orang kuat yang bertarung melawan kedua CEO itu merasa lega. Dia segera menjauh, berbalik dan naik ke langit, lalu menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Pada saat ini, dua CEO Sui Sui muncul di samping Ye Guan. Pada saat yang sama, Dewa Tianyun dan Dewa Tiangxuan juga muncul di tempat kejadian. Ekspresi beberapa buah itu sangat serius. Dewa Tianyun tiba-tiba berkata, "Tuan Tianxing dalam bahaya." Mendengar ini, ekspresi beberapa Guozi berubah. Aliansi jahat dan alam semesta ujian bergabung. Dewa Tiangxuan segera berkata, "Pergi ke alam semesta ujian." Karena itu, dia hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Dewa Tianyun. Dewa Tiangxuan bingung. Dewa Tianyun berkata dengan suara yang dalam, "Tidak ada kekacauan.
silakan hubungi CEO Jingchu terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke samping Sui Sui dan Bu Xuan, dua CEO. Apa yang terjadi hari ini sangat aneh. Aliansi jahat dan alam semesta ujian harus memiliki cadangan. Tolong minta kedua CEO untuk menjaga langit. Alam dewa berjalan untuk menghindari masalah di alam dewa berjalan. Sui Sui mengangguk, ini wajar, hanya saja, berbicara tentang ini, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Kalau begitu, CEO Fu. Ada juga sedikit kekhawatiran di mata Bu Xuan, Fu CEO. Mendengar perkataan Sui Sui, ekspresi Dewa Tianyun dan Dewa Tianxing berangsur-angsur menjadi serius. Dewa Tianyun tiba-tiba berkata, seseorang datang. Saat suara itu jatuh, sebuah bayangan muncul tidak jauh di belakang Tianyun Sangsen. Tianyun Sangsheng berkata, mulai sekarang, peradaban Tianxing telah memasuki keadaan masa perang. Ia akan segera memanggil kembali semua orang kuat di luar dan mereka yang mengasingkan diri. Mereka akan segera keluar dari pengasingan, mengaktifkan formasi Tianxing, membuka rumah harta karun Tianxing, dan biarkan anggota klan memilih. Berbicara tentang ini, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke ujung cakrawala dan berbisik pelan. Saya harap CEO Fu masih memiliki kasih sayang kepada saya, peradaban Tianxing. Seberapa kuat Fu, dia juga tidak tahu. Tapi yang pasti itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Bahkan generasi Skywalker Lords itu melampaui dirinya di hadapannya. Setelah dikeluarkannya perintah dari Dewa Tianyun, seluruh peradaban Tianxing segera dimobilisasi. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari peradaban Tianxing yang mengasingkan diri keluar satu demi satu. Dan orang-orang kuat di luar juga bergegas kembali ke peradaban Tianxing secepatnya. Mungkin, untuk sementara waktu, peradaban Tianxing ada aura kuat yang tak terhitung jumlahnya melintasi langit setiap hari di wilayah Xingshen. Ye Guan memasuki menara kecil, latih tubuh gerakan surgawi. Kelemahan terbesarnya saat ini adalah tubuh fisiknya tidak cukup kuat. Jika tubuh fisiknya ditingkatkan, kekuatan skill pedangnya akan meningkat pesat lagi. Sebelum berlatih tubuh gerakan surgawi, ia terlebih dahulu mengambil buah gerakan surgawi. Saat energi buah gerakan surgawi meledak, ia segera mulai menjalankan teknik tubuh gerakan surgawi. Segera, tubuhnya mulai dengan cepat menyerap energi buah Tianxing. Saat energi buah Tianxing diserap oleh tubuhnya secara bertahap mulai berubah. Dia juga sedang terburu-buru sekarang, karena dia tahu bahwa aliansi jahat pasti tidak akan memberinya waktu, apalagi sekarang aliansi jahat masih berkolusi dengan alam semesta tanpa batas, dan intuisinya memberitahunya bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Berlatihlah dengan cepat, dan di sisi lain, Jingan dan Yin Yan duduk di bawah pohon Tianxing, masing-masing memegang manisan hao. Jingan menjilat manisan hao-nya dan berkata, kali ini, semuanya tampak serius. Yin Yan menjilat manisan hao-nya dan tidak berkata apa-apa. Jingan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pohon langit kehidupan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berdiri dan tersenyum tipis. Kupikir, aku akan sibuk. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan menara kecil itu. Di tempat yang sama, saya diam-diam menjilat manisan hao, tidak tahu apa yang saya pikirkan. Surga perjalanan ke tanah leluhur. Tanah leluhur Tianxing adalah tempat peristirahatan semua buah peradaban Tianxing. Selama buah tersebut jatuh, intinya akan terkubur di sini. Ini juga merupakan area terlarang bagi peradaban Tianxing. Pada hari ini, Dewa Tianyun dan Tiang Xuan datang ke tanah leluhur Tianxing. Orang yang menjaga tanah leluhur adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya itu mengenakan kain kasar dan duduk di pintu masuk tanah leluhur dengan lihat wajahnya.
ketua patriark dalam peradaban Tianxing. Ia juga merupakan keberadaan yang sangat misterius. Bahkan kedua dewa tersebut tidak mengetahui sudah berapa lama ia hidup. Melihat kedua gadis itu, pria parubaya itu langsung berkata, "Fu pergi." Dewa Tianyun mengangguk. Pria parubaya itu mengerutkan kening dalam-dalam. Dewa Tianyun berkata dengan suara yang dalam, "Kepala wali leluhur, saya harus dapat memobilisasi wali leluhur kapan saja, serta generasi yang lalu." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Hanya Tuan Tianxing yang berhak pindah. Tianyun Sangshangsheng berkata, "Saat-saat yang luar biasa." Pria parubaya itu terdiam. Dewa Tianyun memandang pria parubaya di depannya, menunggu jawaban. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu mengangguk. "Oke." Tuan Tianyun mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama Tuan Tiangxuan. Pria parubaya itu tiba-tiba berkata, "Tunggu." Dewa Tianyun berbalik dan menatap pria parubaya itu. Pria parubaya itu menatapnya dan berkata, "Bersiaplah untuk yang terburuk." Setelah hening beberapa saat, Tianyun Sangshen berkata, ketika dia keluar, dia tidak mengambil tindakan terhadap peradaban Tianxing kita. Kalau dipikir-pikir, dia masih memiliki perasaan terhadap peradaban Tianxing saya. Tentu saja, saya akan melakukannya. Skenario terburuk. Pria parubaya itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah dewa tertinggi Tianyun dan dewa tertinggi Tiangxuan pergi, pria parubaya itu menghela nafas dengan suara rendah, dengan tatapan rumit di matanya. Astaga! Sungguh pencapaian yang luar biasa saat itu. Bahkan penguasa Tianxing dari generasi itu pucat di hadapannya. Eksistensi seperti dewa, pria parubaya itu perlahan menutup matanya, "Kakak." Setelah meninggalkan tanah leluhur Tianxing, Dewa Tianyun menoleh ke arah Dewa Tiangxuan. "Sudahkah Anda menghubungi CEO Jingju?" Dewa Tiangxuan berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada jawaban. Wajah Dewa Tianyun menjadi gelap, dan setelah beberapa saat, dia berbisik, ketika Tuan Tianxing menemukan alam semesta wujian, ini mungkin sebuah plot melawan peradaban Tianxing kita. Saat dia berbicara, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Ekspresi keganasan melintas di mata Dewa Tiangxuan. Ini hanya pertempuran, mengapa harus takut? Dewa Tianyun mengangguk. "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, kedua wanita itu menghilang dari tempatnya. Kekosongan waktu dan ruang. Tiba-tiba, ruang dan waktu mulai bergetar, dan saat berikutnya, seorang wanita muncul di tempat kejadian. Fu CEO, Fu mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung pandangannya. Ada dua altar di sana. Dan di salah satunya ada seorang pria yang dipenjara. Seluruh tubuh pria itu terjerat dengan benang darah yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan. Saat melihat Fu, tubuh pria itu gemetar. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. "Kakak." Fu melambaikan lengan bajunya. Ledakan, formasinya hancur. Dan garis darah di sekitar tubuh pria itu lenyap sama sekali. Fu memandang pria itu. "Rong Qiu, di mana dia?" Rong Qiu, seorang pejabat eksekutif aula eksekusi saat itu mengikuti Fu untuk memberontak melawan peradaban Tianxing, jadi dia dipenjara di sini. Setelah mendengar kata-kata Fu, wajah Rong Qiu tiba-tiba menjadi pucat dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Melihat ini, Fu sedikit menyipitkan matanya. Di mana dia? Saat ini, seluruh langit berbintang mulai musnah. Rong Qiu ragu-ragu, lalu perlahan menoleh untuk melihat altar di sebelah kanan. Fu telah muncul di altar itu. Di altar itu, ada kerangka yang layu. Di depan tulang yang layu, ada garis-garis kata-kata darah. "Xiao Fu,
Aku mungkin tidak bisa bertahan lagi. Xiao Fu, maafkan aku. Aku berjanji akan membawamu ke kampung halamanku untuk makan makanan enak, tapi aku mungkin tidak bisa melakukannya. Xiao Fu, aku sangat ingin bertemu denganmu lagi, tapi mereka tidak setuju. Xiao Fu, aku pergi. Melihat baris kata-kata berdarah di depannya, Fu merasa seperti disambar petir, dan seluruh pikirannya menjadi kosong. Dia berlutut di depan tumpukan tulang, membenamkan wajahnya di tulang, dan berkata dengan suara gemetar, "Xiying, kamu berjanji padaku bahwa selama aku menahan diri untuk tidak menangkapmu, kamu akan melepaskannya. Kamu berjanji padaku. Bagaimana kamu bisa berbohong padaku? Bagaimana bisakah kamu berbohong padaku?" Tiba-tiba cadar di wajahnya berubah menjadi merah darah. Itu adalah darah dan air mata. Tolong pilih saya. Bersambung.